Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Yanuar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Perekonomian Indonesia kelas A dengan dosen pengampu Ibu Amelinda Fania, MM. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Indeks Pembangunan Manusia atau yang biasa disingkat dengan IPM. Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator penting yang dimana penggunaannya ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan para penduduk atau masyarakat. Nah, pada video kali ini saya akan bahas tentang Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri adalah daerah di mana saya lahir dan saya besar di sini. Seperti yang bisa teman-teman lihat yang ada pada tabel di sebelah saya ini. Nah, pada tabel yang ada di sebelah saya ini merupakan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kediri mulai tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tabel di sebelah saya ini menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang cukup relevan di Kabupaten Kediri. Nah, pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia ini adalah 71,07. Kemudian naik menjadi 71,85 pada tahun 2019. Kemudian naik lagi menjadi 72,05 pada tahun 2020. Nah, apabila Indeks Pembangunan Manusia setiap tahunnya meningkat, bisa dipastikan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri selalu menjaga kesejahteraan masyarakatnya. Karena IPM merupakan skor agregat dari ketiga dimensi, yakni yang pertama ada dimensi umur panjang dan hidup sehat. Kemudian yang kedua ada dimensi pengetahuan atau dimensi pendidikan. Kemudian bisa disebut juga dengan dimensi rata-rata lama sekolah dari masyarakat yang ada di Kabupaten Kediri. Kemudian yang ketiga ada dimensi hidup layak. Sekarang coba kita lihat satu persatu dari ketiga dimensi tersebut. Yang pertama ada dimensi umur panjang dan hidup sehat. Seperti yang ada pada tabel di sebelah saya ini. Pada tabel ini menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 hingga tahun 2020 umur panjang dan hidup sehat di Kabupaten Kediri. Pada tahun 2018 di Kabupaten Kediri, angka harapan hidup mencapai 72,37. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 mencapai 72,54. Kemudian naik lagi pada tahun 2020, angka harapan hidup di Kabupaten Kediri mencapai 72,61. Angka harapan hidup pada tahun 2018 hingga tahun 2020 di Kabupaten Kediri menunjukkan hasil kerja nyata dari pembangunan pemerintah Kabupaten Kediri dalam bidang kesehatan. Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kediri, pemerintah Kabupaten Kediri banyak membangun sarana dan prasarana, serta memudahkan akses penduduk maupun masyarakat miskin pada pelayanan kesehatan yang dibangun oleh instalasi pemerintah Kabupaten Kediri. Selanjutnya menuju ke dimensi yang kedua, adalah dimensi pengetahuan atau dimensi pendidikan. Dimensi pendidikan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada harapan lama sekolah, kemudian yang kedua ada rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah didefinisikan lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak-anak pada masa yang akan datang. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Nah, angka harapan lama sekolah ini mulai dihitung dari usia 7 tahun ke atas. Kemudian, cakupan untuk penduduk yang dihitung dalam perhitungan rata-rata lama sekolah adalah dari usia 25 tahun ke atas. Adapun perkembangan dari kedua ini di Kabupaten Kediri pada tahun 2018 hingga 2020 seperti yang ada pada tabel di sebelah saya ini. Perkembangan dimensi pengetahuan di Kabupaten Kediri pada tahun 2018 hingga 2020. Yang pertama, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Kediri pada tahun 2018 mencapai 12,87. Kemudian, pada tahun 2019 mengalami kenaikan hingga 12,88. Kemudian, angka harapan lama sekolah pada tahun 2020 mencapai 13,15. Selanjutnya pada tabel warna kuning menunjukkan rata-rata lama sekolah pada tahun 2018 hingga tahun 2020 di Kabupaten Kediri. Pada tahun 2018 mencapai 7,68. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 8,01. Kemudian meningkat juga pada tahun 2020 mencapai 8,02. Nah, grafik tersebut menunjukkan bahwa perkembangan dimensi pengetahuan di Kabupaten Kediri pada tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan yang relevan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program-program pendidikan di Kabupaten Kediri juga sangat
baik setiap tahunnya. Sekarang kita menuju ke dimensi yang ketiga, yakni dimensi standar hidup layak yang ada pada Kabupaten Kediri. Nah, dimensi ini diukur dengan pengeluaran daya beli yang ditentukan oleh nilai pengeluaran dan paritas daya beli, atau biasa disebut dengan purchasing power parity. Kemudian, rata-rata pengeluaran atau daya beli yang diperoleh dari data sosial ekonomi nasional. Dihitung dari level provinsi hingga kota atau kabupaten pada tahun 2020, pengeluaran per kapita dari Kabupaten Kediri disesuaikan mencapai 11 juta rupiah per tahun. Kemudian mengalami peningkatan mencapai 14,02% pada tahun 2019, seperti yang ada pada grafik di sebelah saya ini. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2020, pengeluaran per kapita yang disesuaikan turun mencapai min 1,31%. Adapun perkembangan pengeluaran daya beli Kabupaten Kediri pada tahun 2018, sebagaimana pada grafik yang ada di sebelah saya ini. Seperti yang bisa teman lihat, pada tahun 2019, pengeluaran per kapita per tahun dari Kabupaten Kediri adalah Rp11.146.000. Kemudian turun menjadi Rp11 juta saja pada tahun 2020. Nah, dari grafik tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita per tahun dari Kabupaten Kediri mengalami penurunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengeluaran per kapita per tahun dari Kabupaten Kediri adalah pandemi COVID-19 pada tahun lalu. Karena adanya COVID-19 pada 2 tahun lalu, pada tahun 2020, mengakibatkan perekonomian masyarakat pada daerah mengalami penurunan. Baik, itulah tadi materi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kediri pada tahun 2018 hingga tahun 2020 yang dapat saya sampaikan. Kemudian jika teman-teman ada kritik dan saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Saya Affi Anwar, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.